Assalamualaikum. Sinyalnya Waalaikumsalam jelek Pak ya. Kades. Siap, Saya petunjuk. begini, nih Pak Rasnita Siap. sedikit matak nyari-nyari teh saya nih bolak-balik. Ini kan takut saya nanti takut saya salah nulis, apalagi sekarang Nah, Bapak lagi sedang kontestan ya. Nanti takut siap. ada para pihak yang memanfaatkan kalau enggak cerita ini jelas kan, maka saya minta konfirmasi ke Pak Rasnita langsung terkait Oh, siap. masalah nota kesepahaman yang ditandatangani September tahun 2019 yang masalah tanah aset 4 desa itu yang Siap, ada siap. itu tentang tambang itu oleh PT Citati Putra Sukabumi. Kumaha ta Ya. ceritana eta? Ah, itu teh kan 2019 ada memang kalau ngelolanya itu kan sebelum POP, bukan ngelola. Perizinan terbit IUP itu kan sebelum saya jadi kades. Ya, Sebelum jadi kades itu proses perizinan IUP itu. Terus IUP kan kalau dulu kan cukup di tingkat kabupaten. ya, Eh, terus ada peralihan IUP itu harus di tingkat provinsi, SDM provinsi. ya, Saya monitor itu sebelum saya jadi kades sama PJS. ya. Setelah saya jadi kades, saya manggil 3 perusahaan. Perusahaan mana aja? Perusahaan awalnya kan ada PT Setepen, terus ada PT Sejahtera itu yang bank-bank. Ya. Nah, itu yang ngajuan IUP. Ternyata kan di tingkat provinsi ada yang nembusin ke PT Cicati. Oh, Bahwa Cicati Putra iya Sukabumi itu. PT Sukabumi itu Ah, apa itu siapa sih eh, direkturnya? direkturnya Haji Alam. Di mana itu kantornya? Kantornya kalau kantornya di situ kalau saya tahunya di situ di lokasi aja kalau kantor tambangnya. Oh, kantor tambangnya di lokasi. Ya. Nah, terus bagaimana? Nah, Komitmennya bagaimana begitu dipanggil sama Pak Rasnita? Bagaimana ceritanya itu? ah, eh, terus di PT Cicati itu kan udah ada yang ngajuin IUP 2 perusahaan, PT Setepen sama PT Sejahtera itu. Ya, Tiba-tiba dari provinsi ada yang ngasih tahu ke PT Cicati. ya. Terus, Eh, ke PT Cicati. Tiba-tiba PT Cicati yang tadinya nggak mau memperpanjang jadi angkat bicara, ngajuin ya perang koneksi di perusahaan. Nah, saya jadi kepala desa, saya riungin, saya kumpulin yang 3 perusahaan itu. tapi kenapa ya kok bisa itu perusahaan itu ngeluarkan iup di atas lahan milik orang lain itu? Hah? Oh, enggak. Itu kayak itu ternyata yang sudah naik ke provinsi itu mau dibagi 2, tapi nggak mau itu Enggak, yang lahannya kan ngelola saya mau sama nanya, lahan yang digarap untuk pertambangan ini punya siapa? itu punya aset desa. Nah, kan berarti kan dia bikin izin di atas aset desa. Iya, desa aset desa Nah, kan izin. kok bisa gitu loh. Kan sebenarnya orang mengajukan iup tuh seharusnya dia memiliki lahan gitu. Ini kenapa kok bisa timbul izin iup tapi sementara lahannya milik aset desa kan gitu? Iya, atas atas kerjasama dulu sebelum saya jadi kades. Dia tuh bahannya kan itu mah tapi kan memperpanjang. Oh, dia kerjasama udah jalan dari dulu dengan kades yang lama menurutnya. Iya, iya, dia dalihnya memperpanjang, makanya dia yang dikabulkan. Terus dia itu PT Ticati dengan jalur waktu Pak Sukma yang ininya yang ya dari tingkat kabupatennya Pak Sukma terus ke akhir ke gubernur, makanya dia itu dikabulkan. Warga sebenarnya udah nolak dulu itu, saya juga pertama jadi kepala desa ngajuin termasuk rekom atau surat penolakan dari 310 itu kan sebab airnya digunakan sama 310. Iya, tapi kan sementara kan lahan itu adalah kan lahan milik negara kan itu punya aset desa. Kan empat Iya, aset desa desa. saya lihat di nota kesepahaman itu.
Iya, aset Ada desa itu. ya Ya, Kebon Manggu, terus Sinar Resmi, Parakan 5 sama Ker- Kertara Harja. Kertara Harja. Maka Ya, ya. yang menjadi pertanyaan saya kok bisa ya itu apa orang mengajukan izin tambang tapi lahannya lahan milik orang lain, apalagi orang lain itu adalah sekiu negara kan, kalau desa itu kan negara itu. Iya, itu Nah, mungkin dulunya berdasarkan kerjasama. Aset empat desa kan bisa, aset desa di Undang-Undang Nomor 6 itu kan bisa dikelola dengan cara bagi hasil, kontrak, sewa gitu. Itu dasarnya undang-undang. ya, tapi kenapa nggak ke BUMDes saja Pak? Kan itu kan bentuknya usaha Pak. Iya, itu kan kalau BUMDes kan belum terbentuk di Desa Kebon Manggu, baru di saya juga baru setahun ini baru terbentuk. Ah, ah. Baru terbentuk. Dulunya mungkin itu atas nama desa. Setelah saya jadi kepala desa, ya Ciciati itu turun iupnya dan menggandeng 4 desa. Kalau dulunya itu kan iup itu di tingkat kabupaten turunnya cuma Desa Kebon Manggu aja. Dia nambangnya di Desa Kebon Manggu aja kalau dulu. Ah. Ternyata Tapi kan iup itu kan ada titik koordinatnya Pak. Nggak bisa iya, bergeser ke sana kemari loh. iya ada titik koordinatnya. Nah, munculnya iup itu di koordinat wilayah Karangpara yang sudah dikembangin sama saya jadi kepala desa. Ah, Munculnya itu, turunnya itu. ah, Nah, terus saya nego, saya udah menggunakan anggaran dari pemerintah untuk ngembangin wisata. ya. Makanya saya permohonan dengan menolak rekom dari Dandion 310 dari warga tanda tangan supaya koordinat itu digeser tidak di pas wisata alam Karangpara itu. Ah, ah. Terus? Nah, terus diproses sama SDM provinsi. Ah, ah. Sama SDM provinsi digeser termasuk akses jalan sebab masyarakat saya itu nggak boleh jalan desa dipakai jalan tambang. Ya. Makanya mungkin koordinasi dengan Kades Cikujang, Kades Babakan. Ternyata dia bikin jalan ke 2 desa itu atau 4 desa ke sana, langsung ke jalur. Ah, ah. Terus kalau itu apa yang diuntungkan si desa itu dari pertambangan itu di atas katanya batu gamping kan saya dengar itu. Iya, itu batu gamping. Batu gamping awalnya untuk pengkapuran biasa kalau dulu itu. Ah, ah. Untuk pengkapuran. Nah, sekarang dia nambang itu ya, mungkin untuk masuk ke SCG atau saya nggak tahu itu juga urusan Cicati itu. Ah. Cuma udah berjalan baru satu periode Cicati mengalami ya kekurangan modal lah, bangkrut. Ah, ah. Terus kelanjutannya? Bang, bangkrut selama 2 tahun udah nggak ya tahun 2018 keluar IUP. Terus 2019 dia mulai produksi. Ya. Baru satu periode dengan anggaran 50 juta per bulan, terus dicairkan 4 bulan sekali dibagi 4, ya, Itu 50 bukan 55 jutaan. juta. Saya lihat nota Ah, kesepahamannya 55 juta itu. Yang awalnya itu yang pertama. Ya. Ah. Kalau itu perpanjangan dengan 4 desa itu yang ada penaikan. Kalau dulunya 50 juta 50 juta untuk 4 desa apa satu desa? untuk 4 desa 4 bulan. Ya. Eh, 4 jadi desa 200 kan gini. Kalau yang saya dengar itu kan jatahnya 55 juta untuk jatah 4 desa. Tapi iya. dibayarkan 4 bulan sekali. Itu yang saya lihat di nota kesepahaman loh. Yang Iya, ditandatangani. iya, ya, yang sekarang itu enggak yang pertamanya 50, Ya. terus yang 4 desa minta ditambah jadi Ya. 55. Ya. Dibayarkan 4 bulan sekali. Kalau 1 bulan sekali 55 juta dibagi 4 kan
Ya Ya. kecil lah gitu. Udah nyadari 4 bulan sekali. Nah, itu yang penerima uang itu dari sana Citati itu siapa? Kalau si Tati sama empat desa itu di Iya, waktu maksud saya yang kan pertama itu gini. cash. Karena kan Pe- yang namanya desa kan sistemnya kan sistem non tunai. Nah, itu Ya, dari Citati itu bayarnya sistemnya ke bagaimana? Non tunai. ya, ya itu tunai yang pertama, terus dimasukkan ke rekening desa. Sekarang juga kalau saya itu masuk ke rekening tapi dibagi-bagi langsung di ke desa-desa. Punya saya dimasukin ke rekening desa. Ya punya Bapak dimasukin ke rekening desa. Tapi kan Ya, itu datangnya kan sekali, kalau datang sekali 4 bulan berarti kan yang dibayarnya 220 juta. ya, Nah, 220 juta itu yang menerimanya pertama dari Citati itu siapa? itu cash keempat desa Katanya 4 desa itu, dibagi-bagi. katanya yang 3 desa itu terimanya dari Bapak, katanya dari Pak Iya, Rasmita. iya saya dikuatkan, dituakan bukan dikuatkan, diterima tapi langsung dibagikan ke 4 desa. Yang terima Pak Rasnita secara tunai dari Iya, Citati. iya, Setelah itu Kak, dibagikan. iya, Nah, terus dimasukkan itu ke APBDes. saya dimasukin kalau saya. Hah? Kapan dimasukkannya dan peruntukannya apa-apa semua ada situ, Pak? Ada keperuntukannya kan sesuai dengan undang-undang 10% untuk perangkat desa, untuk PPD, lembaga desa. Terus Ya. yang ininya untuk masyarakat yang kena dampak, Dampak apa itu? dekat tambang itu. Oh, yang kena dampak dekat tambang, begitu. Iya, iya, Kan ini kan supaya jelas nih. Ini munculnya persoalan ini kan dari masyarakat juga gitu loh. Jadi makanya iya. saya kepingin clear. Jadi dengan Bapak kan istilahnya, jadi jawaban Bapak supaya anu aja. Jadi maksud saya jangan nanti kalau saya naikkan anu kan seolah-olah sepihak gitu loh. Jadi kan Oh, kalau iya, langsung siap. dari Pak Rasnita Nah. gini kan saya enak. Karena Ya, udah ya, 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 beberapa ya, desa yang ini yang saya kena datengin. dampak, terus yang kena dampak juga ada yang penerimanya untuk kebutuhan pembangunan masjid, ada yang butuh keranda dibelikan. Nah, kan karena ini kan, Setiap proyek. karena kan kalau dipikir sampai per hari ini, kalau menurut hitungan dari bulan September setelah MOU kata Bapak yang kedua ditandatangani, yang pertamanya kan enggak. Ini MOU yang Ya, kedua dari September itu. Artinya uang yang diterima oleh 4 desa itu hampir 1 miliar lebih loh, Pak. Bukan sedikit ini. 1 M lebih iya, gitu. Nah, kan i- itulah yang dibagi ke 4 desa, ya kan gitu ya. iya. Nah, nah jadi ya maksudnya ya biar aturannya juga kudu dikasih tahu. Bapak harusnya kudunya lewat lewat media atau apa, jadi dibuka. Jadi orang enggak bertanya-tanya nanti saya. Ada itu media ada, si ada yang suka ngeliput, terus radar juga pernah ada muncul, Nah, ada iya, kerjasama itu ya, iya, siap. iya. Jadi saya Nah, hanya sekitar itu aja paling Pak yang saya iya, tanyakan ya. iya, siap, siap, Ya, siap. makasih ya Pak Rasnita Ya, ya Nu. enggak.